Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nita Fitria dengan NPM 2113022018. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai Undang-Undang Kepramukaan 17 ayat 1 berbunyi, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pasal 17 ayat 2 yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Lalu pasal 17 ayat 3 berbunyi evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Pasal 17 ayat 4 berbunyi evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian pasal 17 ayat 5 itu berbunyi evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya adalah pasal 18. Pasal 18 ayat 1 berbunyi akreditasi dilakukan untuk menemukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Kemudian pasal 18 ayat 2 berbunyi akreditasi dilakukan atas dua dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1 berbunyi sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Pasal 19 ayat 2 berbunyi tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Selanjutnya adalah pasal 19. Pasal 19 ayat 3 berbunyi sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Adalah bab 6 tentang kelembagaan. Bagian pertama yaitu pasal 20. Pasal 20 berbunyi 1 ayat 1. Gerakan pramuka itu bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat 2 berbunyi bahwa satuan organisasi gerakan pramuka itu terdiri atas yang pertama gugus depan dan yang kedua adalah kuartir. Selanjutnya adalah pasal 21. Pasal 21 berbunyi gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis satuan komunitas. Selanjutnya pasal 22. Pasal 22 ayat 1 berbunyi gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Pasal 22 ayat 2 berbunyi gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Selanjutnya adalah pasal 23. Pasal 23 berbunyi kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B itu terdiri atas yang pertama kuartir ranting, yang kedua kuartir cabang, yang ketiga kuartir daerah, dan yang keempat kuartir nasional, yang mana setiap kuartir ini merupakan kuartir per wilayahnya masing-masing. Bagian kedua itu adalah tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 itu dapat membentuk kuartir ranting. Kemudian pasal 25 2 yaitu kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Kemudian pasal 26. Pasal 26 terdiri atas dua ayat. Ayat pertama berbunyi kuartir cabang sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 2 dapat dibentuk kuartir daerah. Kemudian kuartir ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat membentuk kuartir nasional. Selanjutnya adalah pasal 27. Pasal 27 ayat 1 berbunyi kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pasal 27 ayat 2 berbunyi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Lalu selanjutnya adalah bagian ketiga tentang ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional.
Bagian ketiga terdiri atas pasal 28, yang mana pasal 28 ayat 1 itu berbunyi, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yaitu kuartir ranting mempunyai tugas memimpin, mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramukaan yang ada di kecamatan. Kemudian pasal 18 ayat 3 berbunyi, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 itu dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Kemudian pasal ayat 4 berbunyi, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5 berbunyi, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Kemudian ayat 6 berbunyi, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang ketiga adalah penetapan rencana kerja organisasi. 29 ayat 1 berbunyi, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kemudian ayat 2 berbunyi, kuartir cabang mempunyai tugas pemimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten dan kota. Kemudian pasal 29 ayat 3 berbunyi, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Kemudian pasal 29 ayat 4 berbunyi, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Kemudian ayat 5 berbunyi, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif, dan ayat 6 berbunyi, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang ketiga adalah penetapan rencana organisasi. Ini adalah pasal 30. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3 berbunyi, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Kemudian ayat 4 berbunyi, kepengurusan kuartir daerah itu dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5 berbunyi, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif, dan ayat 6 berbunyi, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat 3 tadi itu merupakan forum untuk yang pertama pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang ketiga penetapan rencana kerja organisasi. Selanjutnya ada pasal 31. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2 berbunyi, kuartir nasional mempunyai tugas pemimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Kemudian ayat 3 berbunyi, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah. Ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk yang pertama pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, yang ketiga perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang keempat adalah penetapan rencana kerja strategis nasional, strategis organisasi. Itulah tadi penjelasan mengenai Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 sampai dengan pasal 31 yang membahas tentang kelembagaan pramukaan, yaitu ada kuartir cabang, kuartir ranting, kuartir nasional, kuartir daerah, dan kuartir tingkat provinsi. Sekian dari saya Nita Fitria. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.